Oke, selamat malam. Kembali lagi di tim Genta Bali. Pada malam kali ini kita akan bahas tentang sebuah mimpi dan artinya, dan juga apakah makhluk halus itu beneran ada atau tidak. Oke, pada kesempatan kali ini tim Genta Bali akan membahas suatu mimpi ya. Kami akan membahas apa sih arti mimpi itu dan apa sih maknanya itu ya. Maknanya ada baik, ada buruknya ya. Ya, juga. Dan makna-makna tertentu yang mimpi yang pernah kalian alami. Dan mimpi itu juga bisa juga sebagai bunga tidur ya. Oke, sebelum itu simak terus videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kami membuat konten-konten selanjutnya lebih bersemangat lagi untuk kalian. Oke, kali ini teman saya akan membahas sedikit tentang mimpi. Apa sih mimpi itu? Dan coba Bli, silakan jelaskan sedikit tentang mimpi. Menurut saya arti mimpi itu bisa diartikan sebagai mimpi positif ya, sebagai mimpi negatif juga bisa. Nah, selain itu juga ada artinya sebagai sebagai bunga tidur ya. Ya. Sebagai pertanda juga. Iya, sebagai pertanda juga, dan itu banyak arti sih kalau mimpi itu dan belum tentu pasti ya. Nah, sekarang gini, Bli. Coba kasih sedikit contoh tentang mimpi yang pernah dialami itu. Dan dijelaskan sedikit makna-maknanya. Saya kan pernah mimpi didatangi ular, menemukan ular. Apa sih maknanya atau artinya mimpi tersebut? Bisa dijelaskan sedikit? Kalau menurut saya, kalau mimpi ketemu ular itu banyak-banyak macamnya ya. Ada yang dipatok ular, ada yang dikejar-kejar ular. Nah, mengenai yang saya tahu arti mimpi ular itu ada yang positif dan negatifnya. Mungkin kita disadarkan kita harus hati-hatilah, karena kita diselimuti rasa takut dan rasa khawatir. Mungkin itu arti ketemu ular ya. Oh, berarti kita diperingati ya gitu. Diperingati ada hal-hal yang akan terjadi, yang kita tidak bisa diprediksi gitu ya. Mungkin kalau mimpi ketemu ular itu karena kita punya rasa ketakutan dan Ketakutan yang berlebihan. Ya, berlebihan itu. Makanya itulah yang bisa menyebabkan mimpi ketemu ular. Mungkin Dirian ada mimpi, sebuah Saya mimpi. pernah beli mimpi ke pura ya, sembahyang di pura. Itu apa artinya, Bli ya? Kalau mimpi ke pura itu mungkin secara niskalinya itu mendapat suatu panggilan ya, untuk kita kedatang ke suatu pura itu, mungkin pura yang belum pernah kita kunjungi lah. Jadi mungkin di waktu dekat ini akan bisa datang nanti ke pura itu. Ya, mungkin ada mimpi lain yang bisa ditanyakan. Lalu coba saya ingat-ingat dulu ya. Dulu sih pernah kayaknya agak buruk sih mimpinya, Bli. Mimpi dikejar-kejar setan tuh, Bli. Kejar-kejar hantu ya. Ya. Kalau di Bali lihatnya. Gimana tuh, Bli? Artinya apa, negatif atau gimana itu, Bli? Mengenai arti mimpi dikejar-kejar setan itu, menurut saya sih kita disadarkan untuk berhati-hati lagi ya, lebih waspada lah. Karena zaman sekarang itu banyak orang yang mati mendadak itu, dia tidak menghiraukan lah tanda-tanda itu. Makanya kalau sudah kita dimimpikan ya, atau kita bermimpi kejar-kejar setan itu artinya kita harus waspada dan hati-hati lah. Sudah diperingati itu ya. Ya udah ada tanda-tanda lah. Makanya kalau kita pernah mengalami mimpi dikejar-kejar setan itu, kita harus peduli dengan tanda-tanda itu, atau menanyakan ke orang-orang yang lebih pintar ya kan. Oh, berarti gini ya, mungkin ada kejadian yang akan buruk menimpa kita nantinya gitu ya. Ya, makanya banyak yang orang-orang mati mendadak itu lah. Intinya sih harus waspada ya. Waspada ya. Ada mimpi lain? Mungkin Blinya punya mimpi lain? Oke, Bli. Saya juga pernah mimpi ya, agak memalukan ya sedikit. Mimpi telanjang gitu, Bli. Apa artinya, Bli ya?
Wih, mimpi panjang. mimpi telanjang atau di bahasa Balinya itu melalung ya. Kalau mimpi telanjang sih mungkin artinya menggambarkan perasaan ya, menggambarkan perasaan, mungkin kurang kasih sayang, peduli dari orang lain gitu sih. Kekurangan kasih sayang nih berarti orangnya nih. Ibunya sudah tidak ada dia. Nah nih ada satu mimpi lagi nih dari saya, Bli. Iya. Mimpi terbang itu, Bli. Saya kan pernah nih pas tidur kebangun tuh kayak terbang langsung teg gitu. Wih, gimana rasanya? Nggak enak lah. Kayak mimpi, kayak sadar gitu. Ya gitu setengah sadar lah gitu. Coba bisa dijelaskan sedikit artinya itu apa sih? Kalau mimpi terbang sih menurut saya itu ada sisi positif dan negatifnya ya. Kalau diambil dari positifnya itu pertanda baik sih. Kita bisa kedatangan para roh-roh suci atau para dewa atau para malaikat ya. Kalau dari segi negatifnya mungkin kita akan didatangi roh-roh makhluk halus yang negatif ya. Biasanya dia datang pada saat waktu kita tidur ya. Tidur itu ya. Iya. Serem juga ya. Mudah-mudahan didatangi malaikat. Iya, hari makanya kita sebelum tidur kita Doa. ingat doa ya. Oh iya Bli, saya juga pernah main mimpi ya, agak buruk sih. Apa tuh? Mimpi mikul mayat dan diajak ke kuburan Bli. Apa itu artinya Bli? Kalau mimpi mikul mayat atau negen bangki ya bahasa Balinya, itu biasanya pertanda baik ya. Memang kalau mimpinya itu mimpi buruk ya, tapi artinya baik. Itu pertanda akan membawa mendapatkan rezeki lah. Kalau mimpi negen bangki itu mikul mayat ya. Berarti bisa jadi besok atau kapannya itu dapat rezeki Iya, yang berlimpah. Udah, Kita nggak tahu ya. udah ditandakan lah bahwa kita akan dapat rezeki besoknya atau lusa lah, kita nggak tahu kan. Kan kalau diajak ke kuburan itu apa artinya Bli? Kalau mimpi diajak ke kuburan itu biasanya akan dapat anugerah sih, ya. Mungkin itu aja sih arti mimpi diajak ke kuburan itu. Oh apa? Ya intinya akan dapat rezeki lah nantinya ya. Sama Ya, kayak setunggal tadi ya. sama kayak tadi artinya mimpi mikul mayat sih, kan ada kaitannya mayat dengan kuburan kan. Ya, habis mikul langsung ke kuburan gitu. Tapi dapat rezeki, dapat anugerah juga. Bagi-bagi rezekinya. Oh iya Bli pernah nggak mimpi sesuatu gitu yang buruk atau baik? Coba ceritakan ke kami dan juga artinya. Ya Bli, mimpi-mimpi itu biar nggak saya aja yang Iya. nanya tentang mimpinya. Coba mimpi yang pernah Bli alami itu dijelaskan juga Bli. Kalau saya sih mimpi yang mana nih? Ya apa aja yang pernah Masih Bli alami. diingat Blinya Saya itu. pernah sih mimpi banyak sih. Tapi yang saya paling masih ingat sekarang tuh pernah memimpikan Rangda ya. Oh yang paling berkesan itu ya. Iya, Rangda ya. Rangda tapi kulun itu ya. Iya. Memimpikan Rangda itu dia adalah simbol Ruwa Binede ya. Kalau dari agama Hindu dia adalah bersimbol putih. Dia baiklah kalau kita memimpikan Rangda. Oh Rangda itu kan misalnya pakainya serba putih ya. Udah, kalau Rangda dia rambutnya panjang, lidahnya dia panjang. Panjang. Iya. Penampilannya menyeramkan tapi Menyeramkan, ada tapi- kain Ya, putihnya. baik ya. Dia baik. Dia mengingatkan kita ya sebagai umatnya, kita harus disiplin. Misalnya mau masuk ke pura itu ada adat istiadatnya, ada peraturan juga lah. Nah, kalau menurut saya mimpikan Rangda itu mungkin suatu hari saya akan menemukan orang-orang yang akan membantu perjalanan hidup saya lah. Kalau kita mimpikan Rangda itu, tapi saya memaknai kalau mimpi Rangda itu ya sebuah anugerah lah. Jarang-jarang kan tidak semua orang yang mimpikan itu kan. Iya.
Misalnya orang yang mimpi peran itu pasti pikirannya ya negatif itu ya, karena sosoknya juga menyeramkan gitu ya. Bisa juga orang yang selalu berbuat jahat atau berbuat negatif itu si beliau menyampaikan pesan lah, makanya dia bermimpi rangde atau barong, itu mungkin ada pesan yang harus dia lakukan, itu jangan diabaikan kalau mimpi yang begitu ya. Yang gitu-gitu misalnya dia itu dihantui rasa takut biasanya beliau. Ya emang dia dirasa dihantui rasa takut gitu. takut karena dia tidak tahu ya Apa artinya ya? apa artinya, bahkan dia tidak peduli dengan arti-arti mimpi itu, padahal itu suatu petanda padahal. Ya, berarti mimpi itu juga bisa datang atau seperti buah karma lah, apa yang kita lakukan itu bisa dimimpikan itu ya. Kadang juga mimpi itu datang sebelum kita tidur, apa yang kita pikirkan biasanya itu yang akan Itu yang kita impikan ya? ya itu biasanya kita impikan. Makanya sebelum tidur berpikirlah yang indah-indah positif, biar kita juga tidurnya kan jadi nyenyak gitu. Oke, buat pemirsa Genta Bali, jika kalian bermimpi janganlah ambil sisi negatifnya ya, kita juga harus memikirkan sisi positifnya juga ya. Kayak tadi belinya pernah bermimpi rangde itu, kalau orang lain misalnya pemikirannya kan pasti selalu negatif gitu ya. Negatif terus. Tapi belinya coba menggali sedikit lah biar bisa mengambil sisi positifnya gitu ya. Berikan informasi ya. Oke, ada sedikit pesan-pesannya beli tentang mimpi. Baik, untuk Semeton Genta Bali, arti mimpi itu adalah memang sih sebagai bunga tidur ya. Ya. Tapi jangan sekali-sekali kalian hiraukan ya, Mengabaikan ya. abaikan. Mungkin itu satu petanda untuk kehidupan kita ya. Untuk kehidupan Selanjutnya. kita selanjutnya. Kalau kita mimpi buruk itu jangan selalu diingat. Kalau kita mimpi baik itu juga jangan selalu girang atau kesenangan lah. Ya, Ya biar balance hidup kita itu, seimbang lah gitu ya. biar seimbang gitu. Amuncian seperti amun tuh liangi gitu. Oke. Kasih ya Mantap. Ya, informasinya. Ada tambahannya lagi beli, itu aja. itu aja sih kira-kira. Oke, Semeton Genta Bali itu tadi sedikit pemaparan tentang kami, sedikit ya, tentang mimpi. Jika kalian ingin kami tafsir lah menurut pendapat tim Genta Bali itu, jika kalian pernah bermimpi gitu, bermimpi. jika kalian bermimpi, komen di bawah. Nanti kami dari tim Genta Bali coba tafsirkan lah sedikit makna dari mimpi kalian itu ya. Oh ya beli tentang makhluk halus ya. Apakah itu beneran ada ya? Makhluk halus itu emang benar ada sih, karena Tuhan menciptakan dari sebelum manusia ya. Makhluk halus itu dia duluan ada lah di bumi ini sebelum manusia lahir. Makhluk halus itu ada yang roh-roh orang meninggal, ada emang dari ciptaan Tuhan yang sebelum manusia lahir ya. Kalau di Bali itu sebutnya buta kala ya. Emang memiliki tugas-tugas tertentu juga dia ya. Kenapa ada di dunia ini gitu ya? Ya, buta kala emang dia diciptakan memang untuk menempati setiap tanah-tanah yang ada di muka bumi. Dan dia juga fungsinya beda-beda ya, ada yang buta kala ya, beda-beda lah namanya, banyak soalnya. Apakah makhluk halus itu ada baiknya, ada buruknya? Kalau buta kala namanya juga buta kala. Buta kala itu dia dominan lebih arogan ya. Ya artinya dia bersifat lebih buruk lah. Kalau buta kala itu biasanya dia beda kerjaan dia. Kalau manusia sebenarnya buta kala itu bisa juga dia bisa baik, tergantung juga sifat manusia ya. Dia mencari kesalahan manusia ya. Kalau kita mempunyai kesalahan makanya dia bisa menghukum kita. Nah beli, kalau menurut saya nih
saya pernah melihat makhluk halus lah gitu. Saya nggak tahu mungkin itu benar atau enggak. Saya melihat sepintas saja gitu. Kalau bisa saya ingin menatapnya langsung gitu. Gimana sih itu? Karena saya juga penasaran itu. Belinya waktu itu masih di mana itu? Jam berapa biasanya itu? Waktu itu saya pulang dari Karangasem ya, kebetulan desa saya Karangasem. Kalau nggak salah itu saya melewati kuburan kayaknya, Bli. Kuburan di Kubu Tambahan itu, kan ada pohon beringin tuh di sana. Di pinggir jalan itu. Ya, di sana dah dekat kuburan tuh. Mungkin karena udah jamnya ya, udah waktunya dia lah, mungkin makhluk halus di sana atau penghuni di sana dia menampakkan wujudnya cuma sekilas itu. Tapi jamnya jam 10:30 sih, kalau nggak salah 10:30 ya, Bli. Ya kalau waktu 11 malam. Kalau waktu untuk kalau itu biasanya dia di atas jam 10 udah mulai dia. Oh, sudah dunianya dia lah gitu ya. Ya, dia di atas jam 10 lah. Mungkin belinya pas beli lewat, dia juga mau lewat kan gitu. Bisa jadi. Ya mungkin sebuah tanda juga belinya harus hati-hati kalau lewat di sana. Soalnya kan mungkin tempatnya agak angker ya. Iya. Setiap kita mau lewat ke jalan-jalan itu ya minimal kita bunyikan klakson lah. Ya. Sebagai tanda permisi Ya sebagai tanda permisi. Kalau nggak salah deket pura juga tuh. Tapi kalau saya lewat pura sih selalu kalau bawa sepeda motor itu ya, pasti selalu bunyiin klakson itu. Ya itu bagus sih. Itu juga sebagai tanda permisi lah, kita mau lewat biar kita tidak kenapa-kenapa ya di jalan. Ya kayak kita sama-sama bawa motor gitu set di pengkolan kan. Ya. Kita ngebel, dia ngebel artinya ada yang mau lewat itu. Ya saling Mengerti. Saya saling menghormati lah keberadaannya ya gitu. Ya itu aja sih, mungkin ada tambahnya lagi dari belinya. Kalau saya bisa merasakan kehadiran makhluk itu, Bli. Seperti saya punya pengalaman, saya lagi duduk di satu tempat ya. Saya merasakan kehadirannya itu sehingga bulu kuduk saya merinding gitu, Bli. Gimana itu, Bli? Itu belinya tempatnya di mana itu? Pas jam berapa biasanya itu? Jam 12 ya, saya duduk di tepi sawah ya kalau nggak salah. Ngapain jam 12 di sana? Ya ngapain? Berenung, putus cinta. Sama teman-teman juga. Teman-teman. Ini beliau mengenai makhluk halus itu memang ada sih di muka bumi ini. Mungkin nggak semua orang bisa melihatnya ya, mungkin cuma Orang-orang tertentu. ya. Dia juga kebetulan aja sih lewat kita pas duduk apalagi di sawah ya. Di sawah itu kan emang gini tempatnya, kita duduk di sana, mungkin itu penghuni atau makhluk halus atau butakala yang mungkin lagi Sedang melintas itu ya. melintas di sana lah, karena itu jam 12 kan udah dunianya dia itu. Baik, Sameton, itu saja tadi yang telah disampaikan oleh kami ya. Mungkin ada tambahannya lagi, Bli, atau sedikit apa itu? Saran Saya bagi yang beragama ya, yang percaya dengan Tuhan, sebelum kita melakukan apa atau pekerjaan apa, kita selalu ingatlah berdoa kepada yang di atas, karena dia yang menciptakan kita, dia yang menciptakan alam, Isi dunianya dunianya. beliau lah yang menciptakannya. Dia yang menciptakan, tanpa beliau, tanpa seizin beliau, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita selalu berdoa lah untuk mohon perlindungan, mohon keselamatan. Ya intinya saling menghargailah keberadaannya ya, bukan kita saja yang ada di dunia ini ya. Yang orang lain ada, entah itu makhluk halus atau hewan atau apapun itu yang ada di dunia ini, saling menghormatilah keberadaannya itu ya. Oke, sekian dari kami.
Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Nggak ada lagi ya. Oke, langsung saya tutup saja. Salam dari kami, sehat selalu. Tetap eling kepada ide sayang Widi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam terakhir, tim Genta Bali.